Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat masjid, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah kita dapat hadir di masjid yang megah dan mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara tegas Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzalul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW.
sebagai nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Jumat Masjid Rahmatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini izinkanlah saya menyampaikan khutbah Jumat dengan judul ciri-ciri muttaqin menurut Al-Quran. Sasaran sentral ibadah puasa ialah mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Sesuai dengan firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapakah orang muttaqin itu? Yaitu orang yang selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Apa ciri-cirinya? Allah jelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Orang bertakwa itu pertama percaya pada yang gaib, adanya setan, adanya jin. Jin terdiri dari dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Yang kedua melaksanakan sholat dengan baik dan benar, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketiga menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam bentuk membantu pembangunan masjid, membangun rumah panti asuhan Islam, membangun rumah-rumah sakit Islam, membangun rumah penghafal Quran dan lainnya. Dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Muhammad, Taurat, Injil, Zabur dan lainnya. Dan percaya kepada adanya hari akhirat. Selanjutnya ciri-ciri orang bertakwa Allah jelaskan di surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qasiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 ciri di sini, yaitu orang yang bertakwa menghifatkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, orang yang bertakwa dapat menahan amarahnya apalagi ketika sedang berpuasa. Dan yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi ciri orang bertakwa? Orang bertakwa tidak rakus terhadap jabatan, tidak menghalalkan segala macam cara untuk menduduki suatu jabatan, termasuk menghalalkan segala macam cara ingin jadi caleg, bupati, gubernur dengan ijazah palsu. Ini yang merusak negeri ini, Pak. Salah satu dampak negatif pilkada adalah adanya penggunaan menghalalkan segala macam cara. Beda dengan di zaman dulu, Pak. Yang ditunjuk langsung Pak Harto memang orang-orang hebat, orang cerdas, jelas latar belakang pendidikannya. Sekarang banyak yang menggunakan ijazah palsu. Orang bertakwa selalu banyak bermanfaat bagi orang lain, karena Rasulullah berkata, orang yang terbaik di antara kamu bukan yang profesor doktor yang panjang gelarnya, bukan yang gubernur, bukan yang bupati. Hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Orang bertakwa itu, takwa kepanjangannya. Pertama, tawadu, rendah hati. Berarti jauh dari penyakit hati. Ria, sombong, angkuh. Suka menebarkan berita bohong atau hoax di media sosial. Yang kedua, qanaah, merasa cukup, bersyukur sehingga tidak rakus. Tenang hidupnya. Dan yang terakhir, wara'ah. Wara'ah itu berhati-hati terhadap yang tidak jelas. Berhati-hati terhadap dosa. Khususnya subhat. Subhat itu tidak jelas halal atau haramnya. Rasulullah mengajarkan semua yang berbau subhat tinggalkan demi aman. Apalagi ciri orang bertakwa, yaitu
senang melakukan ibadah-ibadah yang bernuansa kesolehan sosial, membantu sesama, membantu fakir miskin, membantu orang anak yatim, yatim piatu, dan segala orang yang tidak berkecukupan. Dan yang terakhir, karena keterbatasan waktu, orang bertakwa kerja keras, kerja ceras, senang menuntut ilmu. Karena Allah menjamin Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi beberapa derajat daripada orang tidak beriman dan tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan orang yang bertakwa selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Menghindari, selalu meminta, selalu berprinsip tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan orang yang bertakwa senang berkompetisi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang paling terakhir, orang yang bertakwa suka menolong kepada sesama dalam kebaikan. Wa ta'awanul 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanul 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam mengerjakan keburukan. Surah Al-Maidah ayat 2. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah NKRI dari berbagai macam musibah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan pemimpin kami baik di pusat maupun di daerah pemimpin yang tablik, amanah, fatona, dan sidik. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.